Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai besar atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Libur pulang kampung atau mudik setelah hari raya mengubah cara lama yang menjadi budaya dan tradisi di masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan mengunjungi sanak saudara dan handai tolan menjadi arti tersendiri dan bernilai sakral setelah setahun bergelut mencari rezeki di seberang lautan. Wabah pandemi yang mengintai setiap manusia memang cukup menakutkan, tak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Semua pergerakan manusia yang akan menuju suatu kota dibatasi dengan nama protokol kesehatan. Semua coba mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak mudik alias pulang kampung sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sebagian mematuhi, sebagian mencoba memaksa untuk pulang dengan berbagai alasan. Tapi membludaknya penumpang di kapal ini menjadi sorotan. Mereka berbaur seolah ingin lepas dari belenggu aturan yang selama ini begitu menyiksa. Memakai masker, menghindari kerumunan manusia, pemeriksaan rapid antigen, dan sebagainya. Setelah hari raya mereka akhirnya sedikit lega dengan diberi kelonggaran oleh pemerintah untuk melakukan perjalanan. Seperti di kapal yang sedang saya tumpangi menuju Bakahuni, Lampung Selatan. Tak ada khawatiran pada wajah-wajah penumpang, mulai yang menggunakan angkutan umum, travel bus, dan lainnya. Semua memang kembali kepada individu masing-masing, apakah mereka bisa menjaga kesehatan dan keamanan selama dalam perjalanan, atau bahkan bersikap masa bodoh dengan aturan protokol kesehatan. Hari-hari yang kita layari adalah samudra pencarian. Gelombang dan badai adalah keniscayaan, sebab tidak ada lautan yang tenang kecuali kematian. Nelayan yang paling mencintai ombak sekalipun ada masanya kelelahan, ada waktu untuk kembali ke daratan walau belum memadai tangkapan. Burung-burung yang menyukai terbang juga ada saatnya kembali ke sarangnya di dahan-dahan. Jika hari ini banyak yang belum terselesaikan atau begitu banyak tertumpuk beban, berhentilah sejenak di persimpangan. Sama seperti kapal-kapal yang bersandar, ada saatnya kita menepi sebentar untuk menyegarkan nalar. Dan saat jiwa kelelahan, kembalilah kepada ketenangan, pada doa-doa yang tulus dipanjatkan, pada sujud-sujud malam, pada murninya hati di dalam perenungan. Di buritan kapal di tengah lautan, menatap jauh di sana, batas cakrawala antara lautan dan langit yang merindukan daratan. Hanya ada ombak lautan dan air yang beriak karena laju kapal serta bising mesin-mesin kapal, dan sesekali bunyi trompet kapal merindukan daratan. Di buritan kapal di tengah lautan,
Siang dan malam pun silih berganti, melintasi sang batas cakrawala. Matahari bak ditelan lautan. Siapapun jua tak akan mampu menggapai batas sang cakrawala, karena makin didekati sang cakrawala akan semakin menjauh. Karena manusia selalu banyak keinginan, tak puas dengan satu keinginan. Dan kapal selalu melayani penyeberangan kemana kita akan menuju di atas samudera.